Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM mengenai kasus Angelin yang terjadi pada tahun 2015. Yang beranggotakan Aura, Kayla, Hanifah, Desti, Fitri, Yasfa, Gia, Neni, Safira, Nopianti, dan juga Ilma. Biodata Angelin sebagai berikut. Nama Angelin, tempat tanggal lahir Klinik Canggu 19 Mei 2007. Umur 8 tahun, lokasi Jalan Sedap Malam 26 Denpasar, Bali, Indonesia. Wafat pada tanggal 16 Mei 2015. Angelin adalah gadis cilik 8 tahun. Ia memiliki ibu angkat yang kejam yang bernama Margaret. Awal mula Angelin bisa jadi anak angkat Margaret karena waktu saat kelahirannya, keluarga Angelin sedang dalam krisis ekonomi yang membuat kedua orang tua kandungnya tidak bisa menembus Angelin di klinik. Karena melihat kondisi ekonomi yang semakin krisis, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan Angelin kepada orang yang mau merawat Angelin, yaitu Margaret. Tetapi, kehidupan Angelin berakhir tragis di tangan ibu angkatnya. Penderitaan Angelin dimulai ketika ayah angkatnya yang bernama Douglas meninggal dunia, yang menyebabkan Margaret depresi dan menjadi temperamental. Margaret melapiskan emosinya kepada Angelin dengan cara setiap hari Angelin diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan makanan binatang peliharaan Margaret. Apabila Angelin melanggar atau tidak melakukan makanan, ia pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya itu. Puncaknya adalah penganiayaan Margaret terhadap Angelin pada 16 Mei 2015 yang mengakibatkan kematian korban. Margaret menyuruh Augustine untuk mengubur korban dengan upah 200 juta. Sebelum korban dikubur, Margaret memastikan kematian korban dengan menjulurkan bara rokok ke punggung Angelin. Setelah itu, korban dibungkus spray dan dikuburkan di lubang dekat kandang ayam. 16 Mei 2015, Angelin terakhir terlihat di halaman rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Investigasi Komnas Anak menyatakan tetangga melihat pintu pagar rumah Angelin terkunci saat itu. Artinya, hanya orang rumah yang tahu keberadaan terakhir Angelin. Dia tidak keluar, kata Arif. 19 Mei 2015, tim pencari Angelin mencari keberadaan bocah itu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tim itu merupakan gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mengetahui arah perjalanan Angelin keluar rumah. Namun, anjing pelacak hanya berputar-putar di sekitar rumah. Juni 2015, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Denpasar mendatangi Polsek Denpasar Timur untuk mengetahui perkembangan pencarian Angelin. Kekhawatiran P2TP2A ialah hilangnya Angelin bukan karena diculik atau melarikan diri, melainkan justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A, Siti Sapura, tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. 5 Juni 2015, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Yudi Krisnandi berkunjung ke rumah Angelin. Namun, kedatangan Yudi tidak disambut baik oleh keluarga Angelin. Dia justru dilarang masuk oleh satpam sewaan yang bertugas menjaga rumah Angelin. 6 Juni 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Yohana Yambis juga mengunjungi rumah Angelin, namun Margaret menolak untuk menemuinya. Pada 10 Juni 2015, Angelin ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Jasadnya sudah dalam kondisi membusuk. Jenazah pun segera diotopsi di instalasi forensik RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Rosidik dan Hamidah mengaku menyesal telah memberikan Angelin Margaret Megawe atau Angelin kepada Margaret Christina Megawe setelah anaknya meninggal dengan mengenaskan. Rosidik mengaku sampai saat ini tidak bisa memaafkan dirinya setelah anak kandungnya dibantai secara dikeji oleh Margaret, ibu angkat korban. Hal tersebut juga diakui Hamidah, ibu kandung Angelin. Ia sangat menyesal memberikan anaknya kepada Margaret. Mantan istri Rosidik ini juga mengatakan sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hal yang bisa dilakukan hanya berharap sidang banding yang diajukan Margaret hukumnya akan lebih berat. Sekedar diketahui, Angelin lahir pada 19 Mei 2007. Kurang 3 hari lagi berulang tahun, bocah kelas 2 SD itu dikabarkan telah hilang oleh Margaret pada 16 Mei
2015. Di tubuh jenazah Angelin ditemukan 31 titik luka. Dari autopsi rumah sakit Sanglah menyebutkan korban mengalami kurang gizi seperti ukuran lingkar kepala Angelin tidak seperti anak-anak pada umurnya. Pasal yang sesuai dengan kasus Angelin adalah pasal 28B ayat kedua, di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu selanjutnya pasal 28H ayat ke-1, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita Angelin atau kasus Angelin adalah seorang anak berhak untuk hidup dan mendapatkan kasih sayang, meskipun bukan dari keluarga kandungnya, karena anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.